Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kami, sidang jemaah Tarwiyah yang dirahmati oleh Allah. Pertamu dan tamu sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersamu. Atas rahmat dan karunia beliaulah pada kesempatan malam hari kini kita lain berijo kesehatan. Kita lain berijo kesempatan untuk hadir ke masjid kita ini. Banyak saudara-saudara kita yang punya kesehatan tapi kesempatan untuk hadir tak ada kesempatan untuk hadir sehingga kita yang ada di dalam masjid ini lain boleh kesempatan untuk hadir ke masjid guna untuk mengerjakan perintah beliau. Mudah-mudahan yo batahan gitu anda ya so iko terasa iko nan punya aja lego aja leo tori-torinya aja le sedangkan dia mengecen kalau dia tahu nikmat untuk sembahyang isya dan sembahyang subuh aja kalau dia tahu kalau dia merangkak kalian kau juga masuk dia apa agaknya kalau dia tahu. Jadi baiklah bapak dan ibu yang kami hormati, selawat beriring salam tak lupa-lupa pula kita berikan atau kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, sebagaimana biasa untuk acara kita adalah santapan rohani. Santapan rohani menurut jadwal itu anak pesantren, tapi mungkin itu anak pesantren malam dan malamnya tiba sehingga ada double malam lagi kedua di malam. Jadi untuk mengisi pengajian pada malam hari ini itu kami minta kepada saudara kami Sudirman. Kepada beliau kami persilakan untuk segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sedang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita menyampaikan atau memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita hidayah dan petunjuk sehingga masih Allah ketuk hati kita walaupun dalam kondisi kurang yang bersahabat nah mungkin dia dingin, hari hujan. Jadi kau tidak menyurutkan hati awak atau niat kita untuk berlomba-lomba atau fastabiqul khairat, apalagi di bulan puasa kau. Jadi sangat merugilah kita kalau kita melalaikan atau meninggalkan atau menyia-nyiakan amalan-amalan yang sangat luar biasa besar kita sehingga kita yang hadir di kau apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak amalan-amalan yang kita dapatkan kalau kita berangkat dari rumah dengan niat lillahi ta'ala, maka amalan-amalan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi bantu teko, tapi kita yang hadir kau alhamdulillah itulah adalah namanya fisabilillah, pejuang meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
diterima amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam beserta salam semoga Allah curahkan kepada arwah Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak ibu sedang jemaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis kopo sering kita baca ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis kopo bisa dikategorikan itu namanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita ada yang sudah hafal dan juga mungkin ada yang belum hafal. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan, akhirnya Rasulullah SAW apa yang dinyatakan oleh Allah SWT, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, itu kan, ampunilah itu dosa-dosa, ya, dosa-dosaku. Jadi di sini kita mohon kepada Allah SWT, apalagi di malam yang 10 yang kanu pokok, banyak-banyak kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahas sampai kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, sebab di bulan Qopolah yang sangat diijabah doa-doa hamba, dihapuskan segala dosa-dosa. Siapa yang mendapat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat dalam kaidah bahasa Arab, Ramadan itu Ramadan bahas sampai dikatakan ada nun di situ, ya. Kalau kita misalnya dalam papan tulis itu, kalau kita tulis namanya Ramadan itu. Roma itu kan itu panas. Kalau pakai nun itu berarti namanya hangus. Jadi segala sesuatu yang dikategorikan namanya Ramadan itu sangat panas. Panasnya sangat luar biasa. Itu sehingga kalau orang Arab dikatakan Ramadan itu tuh menghanguskan segala sesuatu. Tabaka sadunya, waduh karate tabaka jadi abu, waduh kayu tabaka jadi abu. Maka di bulan Ramadan itu makanya orang-orang Arab mengatakan Ramadan itu menghanguskan. Kalau kita orang-orang Islam, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi di bulan ini koko tujuannya menghanguskan segala dosa-dosa yang kita punya. Maka segala sesuatu amalan apapun yang ada di bulan puasa apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan maka orang-orang yang beriman dan bertakwa ini tidak akan disia-siakan. Apalagi malam 10 yang terakhir. Malam 10 yang terakhir itu kita berlomba-lomba tujuannya banyak kita beriktikaf. Kalau di kota-kota itu apa yang mendapat oleh Allah SWT itu malam ke-21 itu banyak orang beriktikaf. Jarang yang di rumah. Sebolah ibu, kok saya pesankan sekali baik sholat kok di Masjid Ansarullah, kok di Masjid Muslimin atau yang ada di kayak itu. Maka kalau di situ kalau melaksanakan sholat tarawih, selesai sholat isya, ada pengajian, sudah selesai pengajian. Mereka sholat tarawih. Sudah selesai sholat tarawih, maka imam menyampaikan itu. Bagi bapak yang melangsungkan sholat witir ikut imamnya. Tapi bagi bapak yang melaksanakan sholat witir, nanti kira-kira jam 2 atau jam 3 atau sampai menjelang sahur, maka ikut imam. Maka ada sebagian memilih apa yang dapat oleh Allah SWT. Mereka melaksanakan sholat witir itu menjelang sahur. Sebab di situ imam selain melaksanakan sholat witir, imam itu akan memimpin doa. Jadi banyak orang ketika itu beriktikaf. Tidak lalu di masjid itu iktikaf, niat untuk iktikaf. Apalagi di 10 terakhir itu tujuannya kita berharap mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadri. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah SWT wajar saja kalau di bulan Ramadan 10 hari yang terakhir itu banyak
alam mulai misalnya jemaah-jemaah menyurut, karena kenapa? Karena disitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang memuji, ya, melihat siapa-siapa yang batu-batu yang beribadah benar-benar di bulan puasa. Maka disitulah kita banyak meminta ampun, beristighfar. Maka Rasulullah SAW mengatakan banyak-banyaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana caranya beristighfar itu dengan ilmu. Maka Allah SWT mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, itu kan, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadi bagaimana caranya ilmu yang bermanfaat itu apa yang dilakukan oleh Allah SWT supaya amalan awak diterima. Kalau tidak sesuai dengan ilmu yang kita lakukan, ya, dalam beribadah, maka niscaya sia-sia, percuma saja ibadah yang kita laksanakan kalau tidak disertai dengan ilmu. Maka kita berdoa pada Allah SWT, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Itu. Apalagi kalau ibu ilmu koko tujuannya berhubungan dengan Allah. Kalau ilmu masalah dunia, itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Allah. Misalnya matematika, fisika, biologi, geografi, itu kan yang membahas tentang masalah lingkup dunia. Tapi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala harus batu-batu supaya amalan awak itu diterima. Dalam doa iftitawah, lain pas bacanya. Dalam doa Al-Fatihah, lain sesuai. Ayat yang kita baca lain sesuai dengan hukum tajwidnya. Ketika ruku, ketika iktidal, ketika sampai salam, sesuai tak misalnya kan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau tidak sesuai dengan ilmu, ya, menurut ilmu dalam ilmu sholat atau fikih ibadah, maka percuma saja melaksanakan sholat itu sia-sia. Kenapa? Tidak sesuai dengan misalnya kaidah atau cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Itu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan ilmu yang bermanfaat itu. Ayat yang bermanfaat itu apa ibu? Bermanfaat bagi awak, bermanfaat juga bagi orang lain. Jadi ikut pula itu batu-batu misalnya di bulan puasa itu apa yang dilakukan oleh Allah SWT tidak menyuruhkan hati awak untuk supaya berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan awak. Terus Allah Subhanahu Wa Taala juga supaya istighfar kita, ampunan kita itu diterima, maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon kepada Allah warizqun thayyibah. Itu rezeki yang baik, itu halalan thayyibah. Rezeki yang baik itu apa ibu? Yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari penghasilan yang halal itu kan kita belanjakan kepada yang halal. Jadi katakan rezeki yang baik. Percuma saja apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam sholat kita memohon istighfar. Ketika ruku kita baca Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika kita sujud, itu juga yang kita baca. Selesai kita sholat berdoa, kita juga minta ampunan. Minta berdoa supaya diampuni. Tapi dalam konteks kehidupan kita sehari-hari banyak misalnya itu hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh rezeki, tidak rezeki awak ambil, itu tidak hak awak kita ambil. Jadi percuma saja kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa? Makanan, minuman, pakaian, ya, rumah yang kita pakai tidak halal, tidak baik. Itu. Jadi waktu berdoa bapak ibu yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa pada Allah minta ampunan dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau itu yang tidak bisa kita tinggalkan, percuma saja kita mohon ampunan. Makanya Rasulullah mengatakan waris thayyibah. Maka rezeki
yang baik. Itu. Ada rezeki yang baik itu apa? Batu-batuan itu dari dasar hasil pencarian Noah itu. Dari usaha Hawa yang dirojoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keduanya Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik itu. Baru Rasulullah mengatakan wa amalan mutaqabbalah dan juga amalan yang diterima. Jadi amal yang diterima dua pokoknya itu. Amal misalnya ilmu yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, makanan atau rezeki yang kita dapatkan dari yang halal, maka niscaya amalan kita itu akan diterima. Kalau keduanya rusak Bapak Ibu atau salah satu rusak, niscaya percuma saja awak misalnya amalan kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi itulah jadi renungan bagi kita. Kalau benar-benar kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kajilah itu kan kaji. Tinggalkan hal-hal yang bisa merusak itu. Nilai-nilai amalan awak. Nah itu. Siapa awak yang mendapat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan di bulan puasa saja, di hari-hari yang lain kita berusaha. Itu. Siapa kita ini sedang berdagang. Itu. Ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sama kalian suatu perniagaan yang tidak merugikan kalian dan juga bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Apa niaga itu apa itu? Jadi awak saudaraku sedang berniaga dengan Allah. Sedang berdagang kita dengan Allah. Itu. Berzikir sedang berzikir dengan Allah. Apa lain? Berinfak, bersedekah. Awak sedang berdagang dengan Allah. Tujuannya apa? Supaya kita mendapat keuntungan. Jadi supaya kita mendapatkan keuntungan, tentu kita berusaha semaksimal mungkin mempertahankan amalan awak supaya tidak rusak. Jadi kan banyak yang merusak amalan-amalan itu apa Ibu? Tahu-tahunya kiranya pas awak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya amalan-amalan awak nanti di akhirat tidak ada yang bermanfaat. Jadi kita memeliharanya seperti ibarat menanam sebuah tanaman atau pohon. Awak memeliharanya, itu pula memelihara ibadah yang kita lakukan. Itu gunanya apa Ibu? Salah satunya ilmu. Semakin kita gali ilmu tentang masalah agama, maka semakin tahu ya dasar-dasar misalnya kita supaya bisa memelihara nilai-nilai agama atau ibadah yang kita lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ukuran yang kita jago itu kan di bulan puasa buku supaya ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat keistiqomahan dalam beribadah. Sehingga selesai puasa apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap jiwa kita istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu apa itu boleh kita hafal. Adanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik, dan amalan yang diterima. Itu. Pasti awak lain mau amalan awak diterima. Tujuannya kamu mendatang kamu sajikan, tujuannya untuk amalan kita diterima. Jadi apa yang dapat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah kita membaca doa itu. Itu. Selesai sholat, bacalah itu. Itu. Jadi apa yang dapat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ulama sepakat, para ulama sepakat bahwasanya doa itu sangat dianjurkan untuk itu baca ketika selesai sholat. Selesai berzikir, baca kursi, baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Itu berdoalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi itulah apa yang diakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, batu-batu membersihkan jiwa, hati awak supaya nanti selesai bulan puasa kita menjadi hamba-hamba yang bersih seperti bayi yang baru lahir. Itu saja apa yang diakan oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita.
pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada saudara kita yang telah menyampaikan beberapa pengajian di hadapan kita bersama. Sebagaimana yang dia kecil jago hikmah dari puasa, dia nak tanggung ya dah. Puasa artinya Ramadan itu panas, pembakar ya kan. Berarti Ramadan kau dibakar segala dosa awak selama setahun. Akhirnya setelah Ramadan nanti awak ibu sama dua anak ketik, dua bayi yang baru dilahirkan barosi ya kan. Tak ada dosa alhamdulillah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan itu dapat di awak anaknya ya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, untuk acara awak selanjutnya di awak seketik, awak kumpul dengan imbak. Mudah-mudahan di awak seketik kau imbak oleh banyak Jadi untuk membuka imbak awak, marilah kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim.